Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan share part 2 mengenai tips menjaga kesehatan mental ini di masa pandemi. Keempat, mengungkapkan perasaan dan emosi yang dirasakan. Dan yang kelima, menghidupi aktivitas yang dilakukan. Step yang keenam adalah bertindak sesuai nilai. Step ketujuh, berbuat baik. Dan step yang terakhir, memberi ruang. Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Step yang keempat adalah ungkapkan perasaan dan emosi yang kita rasakan. Jadi, bicarakan perasaan kita kepada pasangan dan orang terdekat. Jadi kita ceritakan masalah kita, juga kita bisa pelajari cara menangani situasi yang serupa, supaya kita bisa dapat sharing informasi. Minimal kita bisa mengeluarkan curhatan atau unek-unek kita. Jadi jangan memendam masalah yang kita punya. Yang kedua, kita bisa hubungi teman atau kerabat secara virtual yang mungkin tidak bisa dijangkau secara fisik untuk sekedar bertanya kabar atau sharing. Biasanya kalau kita sudah ketemu teman, ketemu kerabat, itu kita akan lebih plong. Kita bisa ceritakan masalah kita juga kepada mereka, dan pastikan kita cerita kepada orang yang memang kita yakin bisa menjaga rahasia. Yang berikutnya, cara mengungkapkan perasaan bisa kita lakukan dengan terapi menulis. Jadi terapi menulis ini kita merefleksikan pikiran dan perasaan kita selama pandemi dalam bentuk tulisan. Mungkin bagi orang yang tidak suka menulis butuh effort ya. Tapi kalau kita mau melatih diri untuk mencoba, insya Allah kita bisa lakukan. Stepnya, yang pertama, tuliskan kekhawatiran kita dan perasaan kita yang dialami, baik itu pada siang hari atau pada pagi hari atau malam hari, terserah. Yang jelas dalam satu hari itu silahkan tulis kekhawatiran dan perasaan kita apa. Kita ingat kembali untuk fokus ke perhatian kita pada momen saat ini. Jadi misalkan kita lagi masak, tiba-tiba kita kepikiran, coba kita tulis. Kalau sempat ditulis, silahkan langsung ditulis saat itu juga. Tapi kalau tidak, bisa milih satu waktu untuk khusus mengingat apa yang terjadi hari tersebut. Nah, mungkin hal yang sama akan muncul pagi, mikirin hal yang sama, siang yang sama, apa kita tulis ulang lagi, supaya kita tahu apa saja yang kita pikirkan yang membuat kita khawatir, yang membuat kita cemas. Nah, kita kembali lagi ke aktivitas yang seperti biasa. Nah, besoknya kita bisa duduk, kita baca lagi apa yang kita tulis, kita resapi, terus di akhir yang kita lakukan apa? Kita remas-remas kertasnya dan kita buang. Kemudian kita mulai lagi untuk menulis tulisan baru. Jika kita bisa coba ini terus-menerus sampai kita merasa pikiran kita sudah bisa dijaga, sudah bisa dikendalikan, kita bisa hentikan terapi menulis ini. Tapi ketika kita masih merasa ada yang mengganjal, belum bisa diselesaikan, kita bisa coba latih kemampuan ini setiap hari. Ini salah satu cara untuk mengungkapkan perasaan kita. Jadi intinya jangan memendam perasaan kita, tapi ekspresikan perasaan dan emosi kita. Peneliti dari University of California mengungkapkan hasil riset yang terbaru itu menemukan bahwa saat kita mengekspresikan emosi itu akan meningkatkan kebahagiaan pada seseorang yang sedang mengalami stres. Jadi kalau kita lagi stres itu memang sebaiknya ekspresikan emosi kita, jangan dipendam, lebih baik dikeluarkan. Setidaknya itu mengurangi stres yang kita alami, meskipun masalahnya mungkin tidak selesai ya. Step yang berikutnya adalah menghidupi aktivitas yang kita lakukan. Full attention. Menghidupi itu maksudnya apa sih? Menghidupi itu artinya kita benar-benar memperhatikan penuh sesuatu tersebut. Ketika kita memperhatikan penuh suatu kegiatan, kita bisa dibilang sedang menghidupi kegiatan tersebut. Ketika kita sedang memperhatikan penuh diskusi dengan anak, berarti kita sedang menghidupi kegiatan diskusi bersama anak. Kita bisa melatih keterampilan menghidupi ini dalam berbagai kegiatan. Contohnya saat minum teh atau kopi.
kita bisa fokuskan seluruh perhatian kita pada teh atau kopi tersebut. Kita perhatikan deh kopi itu dengan rasa ingin tahu, seolah-olah kayak kita baru pertama kali meminum kopi itu. Perhatikan warnanya apa, perhatikan aromanya, dihirup wanginya, diminumnya perlahan, jangan langsung ditelan. Kita rasakan kopi itu masuk ke mulut kita, kita rasakan di gigi kita perhatikan rasanya gimana, maniskah, pahitkah. Kemudian kita perhatikan ketika rasanya sudah mulai memudar dari lidah setelah kita telan. Dan begitu terus kita ulang di tegukan-tegukan berikutnya. Dengan pelan, perhatikan dan nikmati. Dan setiap kali kita terpancing pikiran dan perasaan yang lain, lagi minum kopi mikirin yang lain nih, kita langsung, oh ya, fokus lagi kita ke minum. Fokus ke kopi yang sedang kita pegang. Fokus ke minuman yang sedang kita minum. Nah, ini bisa kita latih saat kita berbincang dengan keluarga atau teman. Jadi kita bisa perhatikan apa yang dikatakan orang lain, nada bicaranya tinggi atau rendah, ekspresi wajahnya senang atau sedih, kita kasih perhatian yang penuh. Kita bisa latih ini dengan bermain bersama anak. Saat mengajar membaca, kita kasih full atensi kepada anak dalam kegiatan membaca atau dalam bermain. Saat mencuci baju, memasak, membereskan rumah, kita bisa berikan perhatian yang penuh kepada kegiatan yang kita lakukan ini. Nah, jika kita melakukan ini, bisa belajar lebih menghidupi dan lebih fokus, biasanya kita akan lebih baik dalam menangani stres. Misalnya, kita bisa merasakan hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih baik ketika kita melakukan itu terhadap pasangan dan anak. Hubungan kita dengan pasangan dan anak akan menjadi lebih baik. Dan kita bisa melakukan hal-hal yang penting itu lebih baik. Kita akan rasakan, oh, kok sekarang aku jadi lebih terarah ya, jadi lebih baik ya ketika melakukan sesuatu, karena kita sudah terbiasa menghidupi satu kegiatan. Step yang keenam adalah bertindak sesuai dengan nilai. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, sebetulnya ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa memilih untuk pergi. Kedua, kita bisa mengubah apa yang bisa kita ubah. Kita terima rasa sakit yang tidak bisa diubah dan jalankan nilai yang kita miliki. Dan yang terakhir, menyerah dan meninggalkan nilai kita. Pendekatan yang pertama, ketika kita memilih untuk pergi, tentu kita tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi justru malah meninggalkan masalah. Seperti yang kita alami saat ini, ketika pandemi, kita tidak mungkin pergi dari pandemi, karena seluruh dunia mengalami hal yang sama. Jika memilih pendekatan yang ketiga, kita menyerah dan meninggalkan nilai kita, maka kita tidak akan bisa terus melaju kepada tujuan yang kita inginkan. Kita kan tidak ingin menjadi orang yang tidak seperti kita yang biasanya. Kita ingin jadi orang yang bertindak sesuai dengan tujuan dan nilai hidup kita. Maka pilihan yang bisa kita lakukan adalah yang kedua, mengubah apa yang bisa diubah dan menerima rasa sakit yang tidak bisa diubah. Jalankan nilai yang kita miliki. Sebenarnya nilai itu apa sih? Nilai itu menggambarkan kita ingin menjadi orang yang seperti apa dan cara kita memperlakukan diri kita serta dunia di sekitar kita. Contoh nilai misalnya baik, peduli, murah hati, mendukung, sabar, disiplin, itu adalah contoh-contoh nilai. Dan setiap orang biasanya punya nilai yang berbeda-beda. Semakin kita fokus pada tindakan kita, maka kita akan semakin memengaruhi dunia yang bersentuhan dengan kita. Jadi, itulah kenapa kita harus mempertanyakan pada diri kita sendiri, apakah tindakan yang saya lakukan ini mendukung nilai-nilai yang saya miliki? Dan nilai ini dijalani bukan hanya satu arah, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi 2 arah. Untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Jadi, jika misal kita punya nilai kepedulian dan kebaikan, maka kepedulian dan kebaikan itu ditujukan untuk diri kita juga kepada orang lain. Katakan misalkan kita memilih anak kita dan kita menjalankan nilai yang diinginkan baik dan bertanggung jawab.
Maka yang bisa kita lakukan contohnya adalah bermain atau membaca bersama anak selama 10 menit setiap hari. Sehingga nilai baik dan bertanggung jawab ini bukan hanya kita tetapkan pada anak, tapi kita tetapkan juga pada diri sendiri. Dan setiap kali kita bertindak sesuai dengan nilai, kita sudah berbuat baik, kita sudah berbuat peduli kepada orang lain, kita katakan pada diri kita, saya sudah bertindak sesuai dengan kepribadian yang saya idamkan. Oh iya, saya sudah berbuat dan bertindak sesuai dengan nilai saya. Kita beri pengakuan pada diri kita. Dengan demikian kita akan merasa lebih bersemangat melakukan nilai-nilai kita, dan kita merasa lebih lega karena kita melakukan sesuatu sesuai dengan nilai kita. Step yang ketujuh adalah berbuat baik. Terlepas dari seberapa buruknya situasi kita, akan selalu ada orang yang baik di samping kita, pasti akan lebih baik. Seseorang yang baik, yang peduli, yang ringan tangan, dan seseorang yang ketika kita mengalami kesulitan, dia mengatakan, saya tahu ini pasti sulit bagi kamu, yuk saya bantu. Kita pasti ingin punya orang yang seperti itu. Tetapi kadang kita tidak menyadari hal yang terjadi pada diri kita sendiri saat kita sedang sulit. Kita sering terpancing pada pikiran yang tidak baik. Jadi kita sering berkata, ini salah saya sepertinya, harusnya sih saya nggak gitu, harusnya saya tuh nggak pernah bisa maafin diri saya sendiri. Nah, ini adalah pikiran-pikiran yang tidak baik. Jadi kita harus melepaskan diri dari pikiran seperti itu. Saya nggak pantas mendapat kebaikan, kebutuhan saya tuh nggak penting. Karena semua orang perlu teman dan semua orang perlu kebaikan, maka sebelum kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita harus baik dulu pada diri sendiri. Ketika kita sudah baik pada diri sendiri, kita akan punya energi untuk membantu orang lain dan motivasi lebih untuk berbuat baik kepada orang lain, sehingga semua orang mendapat manfaat. Jadi ketika kita mungkin enggan membantu orang lain, bisa jadi karena kita sendiri belum berbuat baik pada diri kita sendiri. Dan ingat bahwa semua nilai itu dua arah, baik kepada diri sendiri dan baik kepada orang lain. Menolong orang lain, menurut hasil riset, itu akan mengurangi emosi negatif yang muncul. Apa sih bentuk menolong orang lain? Kita bisa ajarkan keahlian yang kita miliki kepada orang lain. Misalnya kita jago memasak, kita bisa sharing kemampuan memasak kita. Kita jago menulis, kita bisa sharing kepada yang lain untuk berbagi bagaimana caranya menulis. Kita jago jualan, kita bisa sharing tips-tips jualan kepada ibu-ibu yang ingin berjualan online. Kita bisa berempati, membantu masyarakat yang membutuhkan selama pandemi, dan kita harus peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar. Semakin kita berbuat baik, sebetulnya semakin kita merasakan kebahagiaan, dan akhirnya tadinya niatnya untuk memperbaiki mental health kita, pada akhirnya kita dapat mental health yang baik karena kita sudah peduli dengan lingkungan sekitar, karena kita sudah memberikan kebahagiaan kepada orang lain, dan akhirnya kebahagiaan itu kembali pada diri kita. Dan step yang terakhir dalam menjaga kesehatan mental ibu selama pandemi adalah memberi ruang. Apa ya maksudnya memberi ruang? Nah, kita ibaratkan keterampilan kita untuk menangani masalah ini seperti langit. Kita bayangkan langit, tidak peduli seburuk apapun cuaca yang terjadi, mau cuaca itu panas atau dingin, itu selalu ada ruang di langit untuk setiap cuaca. Dan langit itu tidak pernah tersakiti atau dirugikan oleh cuaca, baik itu cuaca yang sangat panas ataupun sangat dingin. Dan dengan cepat atau lambat cuaca itu selalu berubah. Tidak mungkin setiap hari itu hujan, pasti ada panasnya. Nah, kita bayangkan pikiran dan perasaan kita itu seperti cuaca, berubah-ubah. Kadang senang, kadang sedih, kadang kecewa, kadang marah, selalu berubah-ubah. Dan kita bisa belajar untuk menjadi seperti langit. Kita kasih ruang pada diri kita untuk cuaca-cuaca buruk yang ada dalam diri kita, untuk pikiran dan perasaan sulit kita tanpa tersakiti. Karena memang tidak semua orang ketika merasa marah bisa mengendalikan diri dengan baik. Ketika kesal bisa mengendalikan diri dengan baik, maka beri ruang pada perasaan kita. Banyak dari kita kadang ketika merasa marah, merasa
harusnya saya nggak marah, tapi ternyata sulit untuk mengendalikan itu. Jadi sebetulnya kenapa-napa kalau sesekali kita mengalami hari dimana semua tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kalau ada hari dimana kita bad mood, kalau ada hari dimana kita nggak nyaman, kita terima aja bahwa setiap hari itu tidak akan ideal. It's okay to not be okay all the time. Jadi apa-apa kalau kita merasa nggak baik-baik saja. Kita bisa kasih waktu untuk kemudian kita bangkit kembali dan semangat kembali, menata kembali tujuan dan nilai. Baiklah teman-teman, itu dia 8 tips menjaga kesehatan mental ibu di masa pandemi. Jangan lupa simak video lainnya untuk mengetahui tips apa saja yang bisa kita lakukan untuk anak-anak dan ibu di masa pandemi. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.